Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asadi Budi, spesialis THT-KL. Hari ini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar masalah telinga, hidung, dan tenggorok, terutama mengenai telinga. Baik, tanpa panjang lebar, pertanyaan dari Bapak Fajar Taufik Hidayat. Mohon maaf, ini 2 bulan yang lalu Pak Fajar bertanya mengenai operasi timpanoplasti 3 minggu yang lalu, tapi telinga masih seperti bindeng, seperti kemasukan air. Wajar atau enggak? Wajar, Pak. Jadi prinsipnya waktu kita melakukan operasi gendang telinga, kita lakukan namanya penambalan dengan cara mengganjal. Jadi seperti kita mencangkok tanaman satu dan tanaman lain kita cangkok misalnya, dan kita ikat. Nah, ikatan itu kan perlu kita jaga. Nah, di dalam gendang telinga itu kan ada ruangan. Kalau kita tidak ganjal di situ, otomatis nanti bisa grafnya atau cangkokannya bisa jatuh. Nah, agar tidak jatuh dipasang semacam gel foam atau semacam jelly yang pada akhirnya nanti akan hilang atau diserap, yang pasca operasi tentu bisa membuat perasaan seperti telinga kemasukan sesuatu. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan dari Wiwit Wibowo Widadi. Dok, tulang mastoidnya akan tumbuh lagi kan? Ya, maksudnya mungkin maksudnya ini adalah pasca operasi mastoidektomi kan kita lakukan pengeboran. Pertanyaannya mungkin apakah tulang ini akan tumbuh lagi? Ya, sebenarnya tidak, Pak, tidak akan tumbuh lagi. Kecuali pada anak-anak. Pada anak-anak dia sering tumbuh lagi. Nah, apakah itu bermasalah? Tidak, Pak. Sama sekali tidak bermasalah waktu kita lakukan pengeboran tulang mastoid atau mastoidektomi. Tidak akan mengganggu proses apapun. Lalu Pak Wolf Warrior, terima kasih atas saran sama-sama, Pak. Oke, lalu Pak Vivo. Dokter, ini Pak Vivo yang dari dulu sering komen. Terima kasih Pak Vivo. Dokter, saya operasi gendang telinga bulan November 2022 dan bulan Februari saya kontrol ke THT. Dokter menyatakan sudah sembuh. Pertanyaannya, bolehkah saya berenang naik pesawat? Boleh, Pak, silahkan. Oke, lalu nggak ada masalah ya, Pak. Jadi artinya mau terbang, mau berenang, nggak ada masalah, aman-aman aja, nggak usah khawatir. Gitu. Lalu Pak Rudi Nurwanto, saya operasi mastoidektomi dan timpanoplasti, alhamdulillah ditanggung BPJS. Iya, Pak, betul. BPJS menanggung seluruh operasi dari masyarakat Indonesia, tapi memang tentu pasti ada keterbatasannya. Jadi untuk teman-teman yang sedang menunggu di rumah sakit BPJS, mohon banyak sabar karena prinsipnya rakyat kita banyak sekali, sedangkan dokter yang bisa melakukan operasi, terutama timpanoplasti, memang tidak terlalu banyak. Oke, lalu dari Pak Banjar Masin. Assalamualaikum dokter, telinga kiri aku kena radang akibat pakai headset. Aku jadi budak, apa solusinya? Ke dokter THT, Pak. Jadi Bapak terjadi peradangan telinga luar, ya tentu harus dicek dulu peradangnya sebesar apa. Kadang-kadang dokter THT akan memberikan obat tetes. Kadang-kadang dokter THT juga bisa memasang seperti tampon atau seperti sumpelan ya, Pak, dalam telinga agar obat ini bisa masuk ke dalam. Jadi bervariasi terapinya tergantung masalah yang Bapak derita. Baiknya Bapak dokter THT terdekat. Lalu dari Dwi Lestari, saya operasi di Singapura. Operasi, mungkin maksudnya operasi gendang telinga kali ya. Habis $20.000, itu biaya operasi dan belum biaya lain. Betul sekali. Jadi operasi gendang telinga di berbagai negara sebenarnya operasi yang sangat sulit dan memang mahal sekali. Nah, artinya kita harus bersyukur kita di Indonesia, kita diberikan banyak sekali kemudahan, walaupun memang kadang-kadang perlu waktu untuk ngantrinya. Di Indonesia sendiri
operasi gendang telinga itu di rumah sakit pemerintah tentu gratis, bisa gratis kalau pakai BPJS. Ya tentu BPJS bisa gratis full, terutama kalau memang BPJS yang disubsidi. Nah, sedangkan di rumah sakit swasta bisa memakan biaya antara sekitar mungkin antara 30 juta sampai 100 juta ya, tergantung kondisi kasus orang tersebut, kan beda-beda setiap kasus ya, kita nggak bisa samakan, dan bisa juga lebih dari itu. Tapi kalau di Singapura, Ibu Dwi Lestari menjelaskan dengan detail kalau dia 20.000 dolar Singapura itu belum termasuk biaya lainnya. Memang betul, memang belum. Biasanya hanya biaya operasi dokternya. Biasanya operasi dan biaya kamar tuh dipisah kalau di Singapura. Artinya misalnya dinyatakan biaya operasi 20.000 dolar, itu sekitar 200 juta. Nah, nanti biaya kamar biasanya kalau misalnya kamarnya kelas 1 misalnya, berarti itu bisa 6 juta semalam gitu. Jadi ya bervariasi banget, tapi ya kurang lebih segitu. Uh, uh, Dokter Rudi, Bapak Rudi Nuryanto, ini yang pasca operasi. 3 minggu yang lalu saya habis operasi, kadang pusing bawa motor dalam belum terlalu kering betul. Jadi memang butuh waktu ya Pak sampai benar-benar kering. Oke, dokter, saya infeksi telinga, udah lama pecah dan kambuh lagi, sakit luar biasa, pegal sampai bahu. Mungkin saya mengalami infeksi telinga tengah. Mungkin Pak. Jadi baiknya Bapak ke rumah sakit terdekat, cari dokter THT terdekat. Saya konsultasi ke dokter THT dengan Pak Gerai Hobi. Saya konsultasi ke dokter THT, sudah pemeriksaan, juga katanya gendangnya bolong, bisa ditambal tanpa melalui pembedahan, melainkan lewat lubang telinga. Kelebihan dan kekurangan tambal gendang telinga lewat lubang telinga apa ya dok? Sebenarnya itu operasi juga ya Pak. Jadi walaupun kita operasi langsung dari saluran telinga, itu tetap aja judulnya operasi, tetap dilakukan pembedahan. Tapi memang ada operasi gendang telinga kita melakukan dari irisan belakang telinga. Bedanya apa? Ya tergantung kondisi orang itu, kondisi penyakitnya. Ada yang misalnya lubangnya kecil, dapat diakses dari liang telinga semua ya. Buat apa buka belakang telinga? Tapi kalau kondisinya lubangnya besar atau misalnya ada infeksi di area mastoidnya, ya kenapa dipertahankan harus lewat liang telinga? Ya kan perlu, kalau memang perlu dilakukan mastoidektomi atau membuka belakang telinga untuk membersihkan dulu, itu kan suatu capaian yang lebih baik gitu. Jadi bukan baik buruknya, tapi keperluannya, mana yang butuh untuk pasien tersebut. Oke. Sore dokter, bisakah gendang telinga yang robek sembuh dengan pengobatan obat tradisional? Tidak Pak, tidak bisa. Ini kuning paditek. Dokter spesialis THT sebelumnya menyarankan untuk operasi, akan tetapi telinga saya tidak berair. Apakah kemungkinan bisa sembuh tanpa operasi? Oke, Bapak harus pisahkan dulu bedanya gendang telinga yang robek dan penyakit gendang telinga infeksi. Infeksi tandanya adalah ada cairan dari telinga keluar terus-menerus. Bisa nggak terjadi robek tanpa ada cairan terus-menerus? Ya bisa Pak. Namanya gendang telinga itu fungsinya adalah salah satunya adalah benteng. Benteng agar kuman tidak masuk, penyakit tidak masuk. Nah, waktu si bentengnya robek tapi sedang tidak ada kuman, ya artinya kan tidak akan ada infeksi, dia tetap aja kering. Nah, cukup banyak pasien saat datang ke saya gendang telinganya berlubang, tapi waktu diperiksa dia bahkan tidak pernah tahu kalau gendang telinganya lubang. Ada beberapa pasien seperti itu gitu. Jadi artinya keluhan gendang telinga bisa tidak ada sama sekali, tergantung sobekannya berapa besar, tergantung masalah yang sering dialami pasien itu gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rohit Mahil Saputra. Apakah setelah sembuh gendang telinga, maka kotoran nanah itu tidak ada lagi keluar? Betul Pak, tidak akan ada lagi keluar karena asal dilakukan pembersihan atau mastoidektomi kadang-kadang perlu.
Pada pasien yang sering pada pasien yang pasca operasi gendang telinga masih ada keluar cairan, artinya operasi gendang telinganya biasanya nggak berhasil. Ya tergantung kasus per kasus ya Pak. Kadang-kadang juga cairan itu masih bisa keluar, bisa juga karena proses penyembuhan, misalnya pada kasus radikal mastoidektomi atau penyakit kolesteatoma yang sangat luas, liang telinganya kita lebarkan. Nah, waktu kita lebarkan, bayangkan liang telinga yang tadinya segini, kita lebarkan jadi segitu, misalnya jadi besar begini. Nah, tentu kan ada gap nih dari jarak ini ke sini. Nah, gap ini kan kulit butuh tumbuh, waktu tumbuh ini adalah waktu kondisi pasca operasi masih berair gitu. Jadi butuh waktu untuk penyembuhan kadang-kadang gitu. Lalu apakah ada cara penambalan gendang telinga tidak iris, Dok? Ada, sebenarnya ada. Nanti saya jelasin. Apakah ada cara penambalan gendang telinga yang tidak iris, Dok, dan efek negatifnya ringan bila dilakukan? Selanjutnya, apakah pemeriksaan diri ke dokter THT maka penyebab congek dapat diketahui pasti dan obatnya tepat? Oke. Saya pilah-pilah ya Pak. Jadi apakah ada penambalan gendang telinga yang tidak diiris? Ada Pak. Namanya paper patch therapy. Ini bisa dilakukan pada orang yang tidak pernah keluar cairan dari telinga atau sedang tidak keluar cairan dari telinga, artinya di dalam sana tidak ada infeksi, syarat pertama. Syarat kedua, gendang telinganya lubangnya kecil sekali, saking kecilnya cukup biasanya kita rangsang dengan cairan obat kaustik atau kadang-kadang kita lakukan kita bikin luka sedikit di bagian tepi lubangnya, lalu ditempel dengan kertas. Kertasnya kertas steril yang sudah disteril dan licin. Lalu kita biarkan, biasanya dia akan berusaha tumbuh lagi. Tapi hal tersebut nggak bisa semua orang, artinya tidak semua pasien bisa menjalani jenis tambal gendang telinga seperti itu. Apakah operasi gendang telinga ada efek negatif ringannya? Maksudnya Bapak Rohit bertanya, ada nggak operasi yang nggak ada yang efek negatifnya ringan? Sebenarnya ringan loh Pak. Operasi gendang telinga itu tidak salah satu operasi yang menurut saya hampir tidak ada rasa nyeri. Apalagi yang langsung dari saluran telinga. Banyak sekali pasien yang saya tanya, gimana Pak pasca operasi nyeri nggak? Menurut dia ya nggak kayak operasi. Jadi cuma pasca operasi liang telinganya disumpel, udah rasanya itu aja. Jadi sama sekali nggak ada rasa sama sekali gitu. Jadi ya kasus per kasus ya Pak. Tapi kalau misalnya operasinya radikal mastoidektomi, dilakukan irisan sampai ke atas, misalnya panjang, ada irisan di otot, ya otomatis kan bisa ada rangsang nyeri. Jadi ya sekali lagi kasus per kasus Pak. Oke. Nur Hidayah bertanya, Assalamualaikum dokter, dikatakan gendang telinga saya lubang, terus apa yang dilakukan? Tambal, operasi gendang telinga. Jadi memang hanya itu cara untuk menambal gendang telinga, nggak bisa dengan obat, namanya obat rasional nggak. Misalnya ada ban yang bocor, kita kasih cairan langsung bisa bocornya lebih gede ya. Artinya sekarang sudah ada ya. Artinya saya salah juga nih contohnya. Kalau ban zaman sekarang ada yang namanya ban tubeless cairan ya. Tapi kalau di gendang telinga nggak bisa. Jadi gendang telinga ini kan fisik. Nah ada kalanya memang lubang saking kecilnya kita cuma rangsang aja lubangnya, dia akan jalan si kulit itu. Tapi kebanyakan kasus gendang telinga ini sulit sekali sembuh dengan menutup dengan biasa. Perlu dilakukan operasi untuk menambal gendang telinga itu. Oke. Lanjut dengan Hafid Sidik. Baru kemarin operasi mastoid radikal, perdarahannya oke. Ya, jadi perdarahannya keringnya lama, ini yang tadi saya jelaskan.
pasca operasi radikal mastrektomi kadang-kadang masih ada darah, dari waktu ke waktu masih ada darah, lalu ada cairan karena proses kulit itu tumbuh butuh waktu yang cukup lama, dan nggak semua operasi radikal mastrektomi lama. Kadang-kadang kita lihat sisa kulitnya masih banyak sekali, otomatis waktu untuk perbaikannya juga lebih cepat. Kadang-kadang pasien juga ada yang baru 2 minggu pasca operasi sudah kering, kadang-kadang ada yang butuh waktu sampai 3 bulan, jadi bervariasi tergantung kerusakan dari penyakitnya. Ya. Dokter, penyakit dari Vika Waruhu, Waruwu. Dokter, penyakit kolesteatoma setelah operasi apa bisa mendengar kembali? Oke. Bu Vika bertanya, apakah penyakit kolesteatoma setelah operasi bisa mendengar kembali? Bisa, kalau organ pendengarannya masih baik. Jadi prinsipnya gendang telinga itu bukan organ pendengaran gitu. Jadi mungkin banyak yang salah paham mengenai gendang telinga. Gendang telinga itu adalah selaput, jadi bukan organ pendengaran. Organ pendengaran itu adalah rumah siput. Nah, gendang telinga itu sendiri berfungsi agar suara yang ditangkap oleh gendang itu diamplifikasi melalui proses pengerasan suara oleh tulang pendengaran dan gendang telinga ke dalam rumah siput. Jadi suara yang orang yang punya gendang telinga masih baik, suaranya bisa sampai lebih jelas. Nah, tapi kalau orang yang punya gendang telinga rusak, bukan berarti tidak mendengar, tapi suaranya menurun kualitasnya, volumenya, karena gendang telinga itu berfungsi sebagai penangkap suara dan mengeraskan suara agar bisa diterima rumah siput lebih baik. Nah gitu, jadi sederhananya mirip seperti orang nggak punya gendang telinga itu ya mirip seperti orang tutup telinga. Orang tutup telinga kan masih bisa mendengar, tapi pendengarannya menurun. Gitu. Kenapa? Karena suara kan nggak berhasil masuk dengan baik. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya pasca operasi, operasi gendang telinga, operasi radikal mastrektomi karena kolesteatom. Nah, kolesteatoma ini kan penyakit yang merusak. Dia akan merusak apapun yang dia dekati. Ya otomatis pada akhirnya akan semakin berat dan bisa menghancurkan rumah siput. Nah, kalau rumah siputnya sudah hancur gimana? Ya nggak bisa diperbaiki, Pak. Dengan operasi apapun, kalau rumah siputnya sudah hancur, satu-satunya cara yang untuk memperbaiki rumah siput yang sudah rusak adalah tindakan alat yang pemasangan implan khusus untuk batang otak, jadi bukan untuk rumah siput. Namanya auditory brainstem implant. Oke,